Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada tua ya. Langsung semangat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan kali ini Allah berikan kesempatan yang terindah, yaitu dengan melaksanakan salah satu haknya Allah dan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, berbagai macam persoalan dan urusan terus menimpa di tengah-tengah kehidupan kita. Masalah belum selesai yang satu, urusan belum selesai yang satu, muncul masalah yang lain atau urusan yang lain. Terus numpuk. Ya, seakan-akan tidak pernah selesai urusan kita sepanjang kita hidup dalam kehidupan ini. Nah, ini boleh jadi terjadi pada diri kita, bahkan mungkin atau sering peristiwa ini terjadi pada diri kita. Anak bermasalah, yang nomor 2 belasan tahun ikut tawuran, masuk ke dalam areal gangster. Apa gangster apa gangstar? Gangster. Gangster. Ya. Kemudian yang berikutnya urusan lain, anaknya juga bermasalah, urusan dengan temannya, urusan dengan kawannya, macam-macam. Keluarganya juga punya masalah, istrinya, saudaranya juga banyak masalah yang menimpa dalam kehidupan kita. Nah, ini harus dievaluasi para jamaah. Kenapa? Persoalan-persoalan ini seakan-akan tidak pernah selesai. Terus bertubi-tubi datangnya di hadapan kita atau di dalam kehidupan kita. Nah, seiring dengan itu para jamaah ada nasihat. Satu ulama dengan ulama yang lain ini sering memberikan nasihat. Ini dikisahkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Sofyan Al-Uyainah. Kata Syekh Sofyan Al-Uyainah, sudah menjadi kebiasaan di antara kami para alim ulama saling menulis surat. Saling mengirim tulisan di antara satu dengan yang lain. Yang salah satu isinya adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki urusan dirinya, hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus hubungannya antara dirinya dengan sesama manusia. Urusan tidak pernah selesai. Satu belum selesai, muncul yang lain. Masing-masing orang itu memiliki persoalan. Gesekannya juga terhadap kita, masalah juga menimpa kepada kita. Bisa jadi urusan kita dengan Allah tidak bagus, urusan kita dengan Allah sedang mengalami kerusakan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jaga, tidak perbaiki urusan kita dengan sesama manusia.
Bahkan terkadang urusan kecil menjadi urusan besar. Urusan anak, ya anak balita, urusan anak balita, dorong ya temennya sesama balita, jatuh, terjungkal, waduh kelihatan kedengaran sama orang tuanya, marah. Akhirnya datang ke rumahnya yang dorong, kemudian orang tua yang ngedorong juga nggak terima. Akhirnya terjadi percekcokan, urusannya urusan sepele tapi melibatkan sesuatu yang besar, yaitu diantara para orang tua. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi hubungan kita dengan manusia, dengan orang lain nggak bagus karena diawali hubungan kita dengan Allah juga nggak bagus. Sudah ada jaminan dari Allah dan Rasulnya ketika siapapun di antara kita, para jamaah, yang hubungan dirinya dengan Allah bagus, maka Allah juga akan perbagus hubungan dirinya dengan sesama manusia. Kalau sholatnya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, ya puasanya bagus, ya sholat tahajudnya ditegakkan, ya kemudian puasa sunnahnya juga mengiringi, sedekahnya juga rajin, nggak mungkin perilaku kehidupan kita dengan sesama manusia juga nggak bagus. Itu sudah jadi jaminan. Lah, ada orang yang sholat tapi kok perbuatannya, perilakunya nggak bagus, itu berarti bisa jadi sholatnya nggak benar. Ya, sholatnya nggak mengikuti apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, masih jauh daripada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berpuasa, katanya as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Maka tatkala di antara kita yang sedang berpuasa diajak, dirangsang, dipancing untuk bermusuhan, berantem, berkelahi, dipancing untuk emosional, maka katakan bahwa kita sedang berpuasa. Kenapa? Puasa itu benteng. Tapi kok ada orang yang gemar berpuasa selain Ramadan, Pak Haji Hasan, puasa Ramadannya pol, ditambah Senin dan Kamisnya, ditambah puasa Nabi Daudnya, kok emosionalnya masih memuncak, nggak bisa dikendalikan, ya, nggak boleh disinggung dikit sikat, nggak boleh ada urusan sedikit sesama orang Islam, ya, sesama orang Islam saja di antara satu tempat saja berat kita, ya, bahkan gesekan itu mengarah kepada permusuhan secara permanen. Puasanya diet. Puasanya karena kata Abah, puasanya niatnya karena diet, bukan karena Allah. Niatnya biar sehat. Cuman ya biar sehat katanya, biar sehat katanya. Jadi puasanya bukan karena Allah, puasanya bukan karena ibadah, ya, sehingga perlu dievaluasi. Nah, kalau ada orang yang emosionalnya memuncak sampai permusuhan, dan permusuhannya itu selama-lamanya sampai abadi, bahkan tidak tegur sapa, bahkan yang satu lewat satu melengos, ada yang satu lewat ya mukanya ditekuk ke kanan. Ini khususnya di kalangan emak-emak nih terkadang nih, ya, emak-emak nih, kalau bapak-bapak mah kagak ada urusan begitu. Yang satu melengos, udah gitu sambil muda, wih. Kalau bapak-bapak mah nggak ditekuk, keluar taring. Jadi kalau bapak-bapak kata Abah udah sama-sama melotot, nggak ditekuk itu muka. Apa lu? Ya, akhirnya berantem juga urusan. Ya. Makanya disinilah para jamaah mengevaluasi bagaimana sih hubungan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah itu artinya tidak maksimal, tujuannya tidak tercapai. Kalaulah dia beribadah, kalaulah dia sholat, kalaulah dia puasa, kalaulah dia sedekah, itu hanya semata-mata urusan duniawinya yang dikedepankan. Orang sholat sekedar datang ke masjid untuk istirahat, sambil lalu istirahat, tiduran habis sholat zuhur. Daripada tidur di mana-mana, mendingan datang ke masjid. Kalau datang ke masjid pingin tidur doang, nggak enak. Akhirnya ujung-ujungnya
ikut sholat, tapi niatnya nggak sholat, bukan karena sholat, pengen tidur istirahat, gitu. Berpuasa, kalaulah berpuasa bukan karena Allah, bukan karena mengikuti perintah dan sunnah Rasulnya, tapi tadi karena barangkali mau diet, karena barangkali mau sehat. Yang namanya puasa itu niat sehat nggak sehat, mau niat sehat atau tidak niat sehat, yang jelas yang namanya puasa itu pasti menyebabkan orang sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, insya Allah kalian akan sehat. Persoalannya kan ibadah ini kan terkadang kita ini ya apa ya, semata-mata doang ya, haji mumpung karena kita orang Islam, apalagi orang mohon maaf yang sudah berangkat ke Mekah, itu di kampung-kampung sana ya, udah berangkat ke Mekah, udah dipanggil Bapak Haji ya. Ya untung itu sekali dua kalinya nggak disebut angku. Kalau disebut itu siapa? Itu Bapak Haji 7 kali. Ya untung itu nggak disebut gitu. Kita kan lumrah disebut Bapak Haji karena kita sudah berangkat haji. Cuman persoalannya orang yang umroh nggak disebut tuh. Ya siapa itu? Bapak umroh gitu. Enggak. Nah, begitu juga bersedekah. Tatkala kita bersedekah, katanya tutfiul bala, sedekah itu adalah mencegah bala, bencana, musibah. Tapi terkadang ada di antara kita sedekahnya rajin, semangat, getol, kemana saja sedekahnya keluar. Ya, siapapun yang minta tidak pernah ditolak, tapi musibahnya juga banyak. Ya, urusannya tidak pernah selesai-selesai. Kenapa? Karena sedekahnya bisa jadi karena urusan dunianya, ria, pamer, ya, pengen dipuji, ujub dan lain-lain. Dia tidak ikhlas, tidak mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedekahnya tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata urusan masalah kita tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena urusan kita dengan Allah juga tidak pernah diselesaikan secara baik dan sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu para jemaah, ya, saat sekarang ini ya urusan kita sesama manusia ini kompleks. Ya. Ini sekarang ini gangster itu sudah marak konon katanya. Pejabat Bupati Bogor ya Pak Iwan Setiawan mengumpulkan 40 camat kemarin. Ya, saya dengar beritanya itu. Kenapa? Berkaitan dengan gangster itu. Ya. Ya boleh jadi karena gangster ini adalah akibat perbuatan kita dan mindset kita, cara berpikir kita apa? Diciptakan, dibuat, ini kan masif dari Jakarta sampai ke Papua segala macam, ini kan masif. Kemarin anak SMK Al Jihad itu juga kena tebas ya, jam 2-an siang itu kena tebas itu. Walaupun persoalannya entah urusan pribadi, dendam dan lain-lain, tapi begitulah ya dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itu kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus dibangun, dijaga. Hubungan kita dengan Allah jangan sampai renggang. Perekat hubungan kita dengan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga dengan baik hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak akan pernah ada gesekan kalau ibadah yang kita lakukan yang itu merupakan hubungan kita dengan Allah dijaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.